Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berharap kiranya kita semua hari demi hari makin mengerti firman Tuhan. Mohon dukungan dari semua sahabatku dimanapun berada untuk like, subscribe, sehingga saya menjadi semangat dan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan channel ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Baik sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan penafsiran mengenai Markus pasal 16 di mana ini sangat banyak disalah tafsirkan oleh kalangan kekristenan, bahkan menjadi bumerang bagi kekristenan itu sendiri, sehingga banyak debat dengan para pihak agama lain. Mereka menyerang dengan ayat ini. Nah sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebelum kita membahasnya, mari kita lihat ada sebuah praktek kekristenan yang konyol yang menerapkan Markus pasal 16 ini. Mari kita saksikan. Included people he proclaimed cured of AIDS. Fill my cup. That cancer goes in Jesus' name. Of cervical cancer. This is Lisa. You called out tonight. Of diabetes. Ya, baik sahabatku dimanapun Anda berada, itu adalah satu sekilas bagaimana video orang-orang yang mengklaim bahwa mereka mendapat kuasa melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dahsyat menggenapi Markus pasal 16 ayat 14 yang sampai yang ke-20. Anda bisa bayangkan begitu tragis kalau firman Tuhan itu salah ditafsirkan sehingga menyebabkan banyak yang mati. Minum racun katanya tidak mati, lalu mereka praktekkan minum racun itu, akhirnya banyak yang tergeletak dan mati. Ini adalah akibat dari salah penafsiran dan kebodohan dari para pendeta-pendeta yang konyol. Bahkan ada yang berkata lagi, mari bawa sini semua orang sakit biar saya sembuhkan. Bawa sini semua orang yang mengalami kutuk kebangkrutan, kemiskinan, kutuk pisau operasi, segala macam, bawa sini. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang timpang berjalan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pendeta-pendeta palsu yang menggenapi Matius pasal 7, nabi-nabi palsu yang berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, dan Tuhan berkata kepada mereka, enyalah engkau pembuat kejahatan. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, mereka berpikir bahwa Markus pasal 16 itu adalah dikaruniakan. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya, berarti menyertai semua orang percaya. Jadi semua orang percaya memiliki tanda-tanda kuasa seperti ini. Mari kita lihat Markus pasal 16 ini. Akhirnya di ayat ke-14, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Siapa? Para rasul. Ke-11 para rasul, karena Yudas sudah mati, berkhianat. Nah, itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kedegilan hati mereka. Siapa? Ke-11 orang itu. Oleh karena
mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang-orang percaya ini? Kalau dikatakan bahwa tanda ini menyertai setiap orang percaya, maka saya dan setiap Anda yang percaya kepada Yesus Kristus, maka tanda-tanda ini pasti Anda miliki. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah salah. Tetapi kalau tanda-tanda ini tidak menyertaimu, berarti engkau tidak percaya dong. Nah, oleh sebab itu, kita tidak bisa menafsirkan bahwa setiap orang percaya memiliki tanda-tanda ini. Kenapa? Karena di dalam kitab Korintus pun tidak semua orang mendapatkan karunia tanda-tanda seperti ini. Bahkan yang sudah percaya pun tidak semua memiliki tanda-tanda mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang percaya ini? Ya, jelasin sekali di sini bukan berbicara kepada setiap orang percaya. Maka itu sahabatku dimanapun Anda berada, banyak kalangan kekristenan, ya denominasi, aliran kekristenan yang menganggap bahwa tanda ini menyertai setiap orang percaya. Jadi setiap orang percaya bisa melakukan tanda ini. Lalu nanti ditanya, mana tandamu? Mana? Buktikan. Oh, jangan mencobai Tuhan. Oh tidak, firman Tuhan itu ya dan amin. Seperti Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Berarti ya setiap orang yang percaya kepadanya pasti dapat hidup yang kekal. Nah, kalau kita bilang tanda-tanda yang menyertai setiap orang percaya, berarti setiap orang percaya punya tanda-tanda ini. Tapi faktanya tidak demikian. Oke? Oleh sebab itu, saya melihatnya bahwa kita menafsirkannya pertama harus melihat dulu. Gini, penafsiran yang salah ini, setiap orang percaya disertai tanda. Faktanya, banyak orang percaya tidak memiliki tanda-tanda ini. Ya. Nah, ini penafsiran yang salah. Penafsiran yang lebih salah lagi, yang tidak dibaptis tidak akan masuk surga katanya. Jadi masuk surga harus dibaptis dulu, kan? Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Di situ dikatakan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Tidak dikatakan tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Oke? Jadi, ya, kita diselamatkan itu bukan karena baptisan. Kita diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena baptisan. Baptisan hanya merupakan simbol dari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya akan diikuti tanda. Ini lebih bahaya lagi. Berarti setiap orang, semua manusia di dunia ini yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti dia bisa punya tanda-tanda seperti ini. Tidak demikian faktanya, ya. Bukan begitu. Penafsiran yang benar adalah orang yang percaya pada pemberitaan Rasul, mereka mendapatkan keselamatan. Jadi Rasul-Rasul pergi memberitakan Injil, kemudian barang siapa yang bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa. Nah, tanda-tanda ini menyertai siapa? Yaitu para rasul. Karena kalau kita baca, misalnya ya, kita baca di dalam ini 2 Korintus. Kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi banyak orang pada waktu itu meragukan kuasa kerasulan Paulus, sehingga Paulus memberikan klaim bahwa segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu. Nah, itu tanda rasul itu adalah bisa mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Nah, ini contoh ya. Ini pendeta bodoh ini, Pastor Randy Mark pada tanggal 27 Mei 2012 mau menunjukkan bahwa dia yakin kalau dia digigit ular tidak akan mati sesuai Markus 16. Bodohnya minta ampun, tahu nggak? Akhirnya dia bawa itu ular, dia praktekkan di depan jemaatnya, dia ambil itu ular dan gigit. Nah, ini terlalu bodoh dan salah menafsirkan
Alkitab. Akhirnya atau enggak apa? Dia mati karena salah menafsirkan Alkitab. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, hati-hati menafsirkan Alkitab. Jangan sampai Anda menafsirkan Alkitab salah, akhirnya menyesatkan banyak orang dan kamu sendiri akan mati. Di dalam Alkitab, Paulus digigit ular tidak mati. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah lihat. Rasul ya, sesuai dengan nubuatan dan perkataan Tuhan Yesus itu, tak mendigigit ular tidak mati. Ya, lalu jangan Anda perhatikan, oh Rasul Paulus mau seperti itu, bawa sini ularnya biar gigit saya tidak akan mati. Itu namanya kamu mati konyol namanya, ya. Jadi, ya, tanda-tanda yang berbicara bahasa-bahasa baru, ya. Itu hari Pentakosta. Nah, Roh Kudus turun atas para rasul, murid-muridnya, kemudian mereka berbahasa-bahasa asing. Nah, itu bukan setiap orang percaya bisa buat tanda-tanda mujizat-mujizat seperti itu. Justru Tuhan Yesus mengingatkan bahwa akhir zaman iblis itu akan datang memakai apa? Memakai mujizat-mujizat menyesatkan banyak orang. Itu bagaimana? Bisa banyak hari ini orang yang mau mengikut pendeta demikian. Coba kalau kita baca ya. 2 Tesalonika 2 ayat 2. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya ya, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, hari ini terlalu banyak gereja pendeta yang mengklaim dia dapat wahyu lah, dia dapat penglihatan lah, dia dapat mujizat lah, dibawa Tuhan Yesus naik ke surga lah, ya, punya kuasa lah. Ini sesungguhnya mereka itu adalah penyesat-penyesat nabi-nabi palsu yang menggenapi Matius pasal 7 ya, ayat 22-23. Nah, kemudian Matius pasal 24 juga. Kedatangan Mesias palsu itu akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib. Mereka akan berkata, lihat Mesias di sini, Mesias di sana. Jangan percaya. Jadi Markus 16 ini adalah Tuhan Yesus memberikan kuasa spesial kepada para rasul karena pada waktu itu belum ada Alkitab, sehingga ya, firman Tuhan itu ada di mulut para rasul. Semua orang harus patuh dan percaya kepada para rasul. Supaya wibawanya diangkat begitu tinggi, maka diberikanlah kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi para rasul, bukti mereka rasul adalah bisa melakukan mujizat. Nah, lalu pertanyaan, Pak Johnson, kalau misalnya begitu Pak Johnson bisa nggak melakukan mujizat? Bukan saya yang melakukan mujizat. Kalau ada orang sakit, ya, dalam kitab Yakobus itu, panggil penatua, panggil gembala, doakan dan oleskan dengan minyak. Minyak di sini pakai kata aleipo, artinya bukan mengurapi, tapi mengolesi. Pada waktu dulu itu minyak yang biasa untuk dipakai untuk orang sakit itu bisa pakai minyak zaitun. Nah, olesin karena dulu belum ditemukan obat medis. Jadi obat medis secara yang seperti sekarang paracetamol kah, amoxicillin kah, tetrasilin kah, apa belum ada. Jadi pakai obat seadanya dan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi fungsinya itu medis. Nah, hari ini kalau ada jemaat yang sakit, kita lihat sakitnya apa, demam, oke, kita kasih minumlah paracetamol, lalu doakan supaya dia cepat sembuh. Itu maksudnya, bukan kamu main pakai oles minyak apa segala, minyak kelapa, minyak apa, sebotol ini kata urapan.
Ini penipuan. Ya, tidak ada itu praktek itu di dalam Alkitab seperti itu. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, hati-hati dengan penyesatan di akhir zaman ini. Ya, jangan sampai engkau menjadi Kristen yang akhirnya disesatkan. Saya percaya kuasa Allah tidak pernah berubah. Saya pernah satu malam ya tidur bersama ular kobra. Yang bangun tidur saya baru kaget dia di bawah tempat tidur saya. Tapi saya tidak digigitnya. Bukan berarti lalu saya bilang, oh saya punya kuasa, bawa sini semua ular biar dia tidur sama saya. Itu saya bodoh namanya. Ya, bukan begitu caranya. Kita serahkan kepada Tuhan apa yang terjadi, tapi kita jangan merasa punya kuasa. Karena yang punya kuasa itu adalah Tuhan. Kita jangan show of power. Bawa sini orang sakit, orang timpang berjalan, orang mati. Itu semua kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Oke? Jadi sahabatku Anda dimanapun Anda berada, saya harap kita ini semua paham. Jangan karena salah menafsirkan Alkitab, Anda minum itu racun baygon, Anda minum itu racun apa segala macam, matilah dirimu nanti, bahaya, kasihan sama saya sama kamu. Ya, bersama saya John Sung, kiranya kebenaran firman Tuhan dapat dipahami oleh kita semua. Jesus my Savior.